Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Badar. Salah satu kejadian penting di masa awal perkembangan Islam ialah Perang Badar. Saat bertempur dengan kaum kafir Quraisy di perang itu, pasukan Islam sedang berpuasa Ramadan. Kondisi lapar dan haus tidak menahan para sahabat untuk berperang, menegakkan panji Islam di awal masa kenabian Rasulullah SAW tersebut. Perang Badar terjadi pada tanggal 13 Maret 624 Masehi atau hari ke-17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi, Perang Badar berlangsung tepat pada tanggal 17 Ramadan. Perang Badar juga terjadi pada tahun pertama umat Islam diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Pertempuran Badar adalah pertempuran skala besar pertama yang terjadi antara kaum muslimin dan kafir Quraisy dari Mekah. Perang Badar sebenarnya merupakan penyergapan pada kafilah pimpinan Abu Sufyan yang pulang dari ekspedisi dagang dari Suriah. Abu Sufyan kemudian mendengar kabar kaum muslimin bermaksud menyerang kafilahnya. Karena itu, Abu Sufyan mengambil rute berbeda, bertolak menjauhi jalur pantai Laut Merah dan mengirim utusan untuk berangkat duluan ke Makkah demi meminta bantuan. Mendengar bahwa umat Islam akan menyerang kafilah Abu Sufyan, kaum Quraisy Makkah menjadi berang. Rencana penyergapan oleh pasukan muslim Madinah itu dinilai menodai kehormatan kaum Quraisy. Maka dari itu, kabilah-kabilah di Mekah segera memasuk bala bantuan tentara dengan jumlah total 1000 orang guna menghadapi pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Di antara pasukan Quraisy itu bahkan terdapat kerabat Rasulullah SAW dari kabilah Bani Hashim, seperti paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim sepupu Khadijah, dan sebagainya. Sebelum Perang Badar dimulai, Rasulullah SAW dan kaum muslimin sudah datang terlebih dahulu di Badar dan berkemah di sana. Bahkan sumur-sumur di Badar dikuasai terlebih dahulu oleh kaum muslimin, sehingga memutus pasukan air ke pasukan Quraisy. Ketika pasukan Quraisy sampai di Juhfah, sedikit di arah selatan Badar, mereka menerima pesan dari Abu Sufyan bahwa kafilah dagang telah aman berada di belakang pasukan tersebut, sehingga mereka dapat kembali ke Mekah. Namun, sebagian besar kaum kafir Quraisy ingin tetap melanjutkan perang. Pertempuran diawali dengan majunya pemimpin-pemimpin kedua pasukan untuk berperang tanding. 3 orang Ansor maju dari barisan Muslim. Akan tetapi, diteriaki agar mundur oleh pasukan Mekah yang tidak ingin menciptakan dendam yang tidak perlu dan menyatakan bahwa mereka hanya ingin bertarung melawan Muslim Quraisy. Karena itu, kaum muslim kemudian mengirimkan Ali, Ubaidah bin Al-Haris, dan Hamzah. Para pemimpin muslim berhasil menewaskan pemimpin-pemimpin Mekah dalam pertarungan 3 lawan 3. Meskipun Ubaidah mendapat luka parah yang menyebabkan ia wafat. Selanjutnya, kedua pasukan mulai melepaskan anak panah ke arah lawannya. 2 orang muslim dan beberapa orang Quraisy yang tidak jelas jumlahnya tewas. Sebelum pertempuran berlangsung, Nabi Muhammad SAW telah memberikan perintah kepada kaum muslimin agar menyerang dengan senjata-senjata jarak jauh mereka dan bertarung melawan kaum Quraisy dengan senjata-senjata jarak pendek hanya setelah mereka mendekat. Segera setelah itu, ia memberikan perintah untuk maju menyerbu sambil melemparkan segenggam kerikil ke arah pasukan Mekah dan mendesak barisan-barisan pasukan Quraisy. Besarnya kekuatan serbuan kaum muslimin dapat dilihat pada beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa ribuan malaikat turun pertempuran pada Badar untuk membinasakan kaum Quraisy. Pada akhirnya, Perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada Perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara kaum Quraisy yang kalah di Perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, Perang Badar adalah peristiwa besar.
apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Melalui pertolongan Allah lah kaum muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Kemenangan kaum muslimin juga memperlihatkan kepada suku-suku Arab lainnya bahwa suatu kekuatan baru telah bangkit di Arabia, serta memperkokoh otoritas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin atas berbagai golongan masyarakat Madinah yang sebelumnya sering bertikai. Berbagai suku Arab mulai memeluk agama Islam dan membangun persekutuan dengan kaum muslimin di Madinah. Dengan demikian, ekspansi agama Islam pun dimulai. Dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis yang sangat penting, yaitu kita baru kembali dari jihad kecil atau peperangan Badar dan menuju jihad besar. Para sahabat keheranan, perang Badar yang sangat menentukan nasib umat Islam hanya dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai jihad kecil. Menanggapi hal itu, sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu, wahai Rasulullah? Jawab beliau, jihad melawan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh karena itu, salah satu hikmah perang Badar di bulan Ramadan adalah ketegaran berjihad melawan hawa nafsu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.